Yang lainnya, Lupi, Laila, Farid, Mansyah, lainnya belum nyala. Halo. Ini PNK nggak ada paket apa? Iya. Oh, datang dokumen di Google. Lagi, Pak. Tapi bocah besar kameranya sudah dipanggil semua. Sudah lihat saya semua. Sudah, Pak. Nah. Oke. Tak kirim waktu itu. Nah, sampai jalan-jalan apa tak kirim ini pesan banget. Oh, ya sudah semua. Ya, semua ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Kak. Oke, Pak. Bagaimana kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin. Mas, Pak. Mas Lapin, Ya, Mas. berdoa mulai. Memimpin Mas Lapin, silakan. Sudah, Pak. Sudah selesai ya. Dulu pasiennya ya. Kalian. Ini mohon maaf, yang lain tolong penyidik yang berusaha. Dikasih yang dari ini sudah absen semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Dulu sebentar masih proses. Sudah sarapan semua ya? Sudah, Pak. Ini alhamdulillah sudah saya cek ini saya sudah semua ya.
Pada kesempatan hari kita akan bahas materi dokumen sumber dan dokumen pada perusahaan jasa. Untuk suaranya di ya, ini hanya saja saya dimatikan yang gambar ini dimatikan. Ini membengong sekali suaranya. Nah, sudah. Biar saya saja yang kecuali nanti kalau ada saya yang tanya jawab ya. Nanti yang tanya baru di on kan namanya. Ya. Nah, sebelum kita masuk di materi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa di pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan manufaktur, saya akan menampilkan sebuah foto dulu ini. Ada sebuah foto ini. Masih proses ini anak-anak. Sudah muncul gambarnya belum ya? Sudah apa belum? Belum. Oh ya. Nah, sudah ya. Ada gambar apa di depan HP kalian? Ada tes mata Anda, ada berapa gambar titik yang ada di depan kalian? Berapa? Silakan yang mau menjawab. Afif, berapa Mas? 6. 6. Nah, yang lain? Yang lain silakan. Mbak Aura mungkin? Aura berapa? 11, Pak. 11. Yang lain? Hati mungkin? 15. 15. 11, terus berapa lagi? Izati? 14. Izati 14. Dan suara mic-nya dimatiin ya. Yang biar saja nanti biar nggak bingung ya. 14. Nah, coba kita hitung bersama-sama gambar itik di bawah ini. Ya. Ada 1. Di gambar nomor 2 itu ada 2 ya. 1, 2, 3. Terus yang saya kasih tulis ada 4, 5. Ini ada 2 ya. Ada 5. 6. Terus bawahnya ada kecil itu 7. 8. Yang bawah pojok kanan. 9, 10, 11, 12, terus 13 ya. Ada berapa gambar itik? Ada 13 gambar itik ya. Nah, berarti tadi kalian ada yang teliti, ada yang tidak ya? Nah, berarti totalnya berapa ya? Sekarang kalian sudah tahu jumlahnya? Hah? 13 ya. 13 jumlahnya. Mengapa saya memberikan gambar ini? Ini adalah untuk untuk menyamakan persepsi tentang materi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, tujuannya apa? Jadi kalian tahu agar bisa membedakan
dengan teliti dan benar, wah ini dokumen sumber, ini dokumen sumber, ini dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, dari gambar ini, jadi kalian dengan teliti, teliti melihatnya. Begitu pula saya berikan gambar yang pertama ini, kalian bisa teliti, oh jumlah titiknya sekian, kalau sekilas dilihat hanya 6, tapi setelah kita hitung dengan teliti, dengan cermat, ternyata jumlahnya 13. Nah, itu saja. Kabar kalian sehat semua kan? Alhamdulillah, kalau sehat semua ya. Alhamdulillah sehat sehingga kita bisa bertemu melalui Zoom Meet pada kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah kalian bisa ikut Zoom Meet ya. Tetap semangat ya. SMK? Bisa. SMK? Ya. SMK ini kelas 1 Batang? Jos. Ya, terima kasih. Nah, saya akan menampilkan sebuah PowerPoint ya. Sebuah PowerPoint. Nanti saya akan menyampaikan materi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, saya tampilkan video saja lah. Saya video, nanti kalian mengamati videonya. Sebentar ya, proses ya. Sebentar masih proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini menyampaikan materi tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, sudah tampil belum di yang pertama adalah menguraikan dokumen tempat kalian? Jasa. Yang kedua, menguraikan dokumen videonya pada perusahaan jasa. Yang menganalisis dokumen sumber pada perusahaan jasa. Yang keempat, menganalisis dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Dan yang kelima, membedakan dokumen sudah pada perusahaan jasa. Dan yang keenam, membedakan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Dokumen ialah surat penting atau surat berharga sifatnya tertulis atau tercetak. Saya sudah men-share video atau dipakai sebagai bukti atau keterangan. Keluar nggak? Sudah keluar ya videonya ya? Silakan kalian amati dari video. Nanti saya akan kita diskusikan setelah kalian melihat video yang saya tayangkan. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan atau memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba. Perusahaan jasa dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, antara lain transportasi yang meliputi perusahaan bus kota, taksi, dan angkutan kota, angkutan desa, reparasi, dan pemeliharaan meliputi bengkel, cuci mobil, dan klinik servis, kemudian komunikasi meliputi telepon, radio, dan TV, serta penerbitan surat kabar dan majalah, kemudian tempat tinggal meliputi mes, hotel, dan penginapan, keahlian perseorangan meliputi tukang jahit dan foto studio, hiburan meliputi bioskop dan tempat rekreasi, kemudian profesi meliputi akuntan, pengacara, rumah bersalin, dan notaris. Keluar gambarnya enggak? Tidak, Pak. Dokumen sumber dan dokumen pendukung pada hitam. Menurut Mulyadi, tinjau dari pengolahan data akuntansi, dokumen atau formulir digolongkan menjadi dua macam. Dokumen sumber kalau tidak keluar saya saya terangkan lewat PowerPoint saja ya. Biar kalian bisa lebih jelas.
Tetap semangat ya. Sudah keluar tampilannya, anak-anak? Nah, saya akan menyampaikan materi dokumen sumber karena tadi di video itu tidak tampil di depan komputer kalian, maka saya akan menampilkan PPT-nya aja. Nanti kan saya sambil jelaskan. Sudah keluar belum? Sudah ya? Sudah. Nah, kegiatan ya, tadi ulangi lagi di video pembelajaran tadi, bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menganalisis dokumen sumber pada perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Yang menentukan dokumen sumber pada perusahaan jasa. Yang keempat, menentukan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kita masuk di perusahaan jasa, kita samakan dulu prosedur kita tentang dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen ialah surat penting atau surat berharga yang sifat tulis atau cetak yang berisi atau dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Nah, perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan atau memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba. Nah, perusahaan jasa dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, antara lain transportasi, meliputi perusahaan, bus kota, taksi, dan angkutan kota atau desa, kemudian reparasi dan pemeliharaan, meliputi bengkel, cuci mobil, dan cleaning service, kemudian komunikasi, meliputi telepon, radio, dan TV, serta penerbitan surat kabar dan majalah. Yang keempat, tempat tinggal meliputi mes, hotel, dan penginapan. Yang kelima, keahlian perseorangan meliputi salon kecantikan, tukang jahit, dan foto studio. Yang selanjutnya adalah hiburan, meliputi bioskop dan tempat rekreasi. Yang terakhir, profesi meliputi akuntan, pengacara, rumah bersalin, dan notaris. Kemudian, perusahaan jasa dapat bergerak dalam berbagai bidang ya. Pertama, tadi kita sampai, mohon maaf, ya. Nah, dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, menurut Mulyadi ditinjau dari pengelolaan data akuntansi, dokumen atau formulir dikelolakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah dokumen sumber atau short dokumen, dan yang kedua dokumen pendukung atau supporting dokumen atau corroborating dokumen ya. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Transaksi perusahaan jasa, semua perusahaan pada dasarnya menjalankan proses akuntansi yang sama. Hal yang membedakan perusahaan tersebut ialah jenis perusahaannya. Alasannya, setiap perusahaan mempunyai kegiatan yang berbeda-beda.
Nah, setelah tadi saya menyampaikan tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, selanjutnya adalah tentang contoh bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai sumber pencatatan akuntansi. Yang pertama adalah kwitansi, ya. Kwitansi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti tanda pembayaran, ya. Kwitansi dapat diartikan sebagai bukti transaksi permanen uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran seseorang yang namanya tercantum di dalam kwitansi dan kemudian menguasainya. Nah, di bawahnya adalah contoh dari kwitansi yang kosong. Di bawahnya adalah sebuah kwitansi yang kosong. Nah, kemudian bukti transaksi yang kedua adalah cek. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah tertentu pada saat ditunjuk. Terdapat dua jenis cek, yaitu cek atas nama dan cek atas unjuk. Cek dan bank akan melakukan pembayaran pada nama yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan cek atas unjuk tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Nah, di bawahnya adalah contoh cek. Di situ adalah contoh cek. Ada sebuah contoh cek 2 itu ya dulu. Maaf, saya ambil dan bukan berarti saya promosi ya, ini hanya sebuah contoh saja. Ini sebuah contoh cek yang saya mengambil materi di internet, kemudian saya adanya yang mudah dan aman. Saya tidak promosi dan aman. Nah, yang bukti giro, Bank Indonesia mendefinisikan bilet giro sebagai surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Nah, di bawahnya adalah contoh dari bilet giro. Bilet giro ya. Atasnya ada dua contoh dari bilet giro. Nah, bukti transaksi yang keempat adalah faktur atau invoice. Nah, faktur adalah perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen. Kemudian faktur merupakan tanda bukti yang menyatakan bahwa barang yang tercantum di dalamnya telah diperjualbelikan. Faktur biasanya dibuat sebanyak 3 rangkap. Nah, di bawahnya ada contoh faktur ya, adalah contoh faktur. Bisa kalian lihat contoh dari faktur tersebut. Ada nomor, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan. Kemudian yang mengeluarkan perusahaan atau toko yang mengeluarkan, alamatnya, nomor teleponnya jelas. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar bisa dikonfirmasi. Ada nomor HP dan alamatnya itu bisa tahu. Kemudian diterima oleh siapa yang menerimanya, kemudian tanda terima, kemudian tanda tangan orang yang menjual atau menjualnya lah. Kemudian selanjutnya, bukti transaksi yang kelima adalah nota kontan. Nota kontan digunakan sebagai bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan secara tunai. Nota kontan dibuat sebanyak 2 salinan. Lembar pertama atau asli diberikan kepada pembeli, sedangkan lembar kedua merupakan salinan disimpan oleh pihak penjual untuk dijadikan sumber pencatatan akuntansi perusahaan. Bukti transaksi yang keenam adalah nota kredit. Nota kredit merupakan surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengambilan barang dagang atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan atau terjadinya retur penjualan. Nah, di sampingnya ada contoh dari kredit atau nota kredit ya, dilihat. Bedakan antara nota kredit tadi dengan faktur penjualan, dengan nota dan sebagainya kan berbeda.
karena fungsinya juga berbeda. Kemudian bukti transaksi yang ketujuh adalah nota debit. Adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Nota debit dapat diartikan sebagai mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Nah, contohnya, ada contohnya di bawahnya itu adalah dari contoh dari nota debit. Nah, bukti transaksi yang ke-8 adalah bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan sebuah perusahaan atau orang yang memiliki wewenang untuk mencatat kejadian yang terjadi di dalam internal perusahaan. Bukti memorial biasanya terjadi di akhir periode, seperti memo untuk mencatat adanya gaji pegawai yang masih harus dibayar, adanya pekerjaan jasa yang telah selesai tetapi belum diserahkan kepada pemesan, pengakuan atas penyusunan aktiva tetap, dan transaksi internal lainnya. Nah, di bawahnya ada contoh dari bukti memorial. Ada contoh dari bukti memorial. Dilihat ada sebuah contoh, UD Subik Makmur, Jalan Tentara Pelajar nomor 4, Surakarta ya, dari Kepala Bagian Akuntansi untuk jurusan akuntansi, subjeknya adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Kemudian isi memonya adalah gaji karyawan, Rp 5 juta akan dibayar tanggal 3 September 2006. Itu adalah contoh dari bukti memorial. Nah, setelah tadi kalian melihat bukti-bukti transaksi, kemudian kita analisis. Analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan pertama kali dalam siklus akuntansi. Transaksi keuangan yang timbul dari aktivitas bisnis akan memunculkan bukti transaksi berupa dokumen yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pencatatan jurnal. Misalnya, pada saat penjualan barang, maka intan bisnis akan menerbitkan formulir faktur penjualan, dan untuk transaksi pengeluaran uang, menerbitkan formulir bukti pengeluaran kas. Nah, kemudian bukti transaksi dapat digolongkan menjadi dua. Ada bukti intern dan ada bukti ekstern ya. Bukti intern adalah bukti transaksi yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga yang dijadikan sumber dan dokumen pencatatan perusahaan biasanya adalah lembar kedua, sedangkan lembar satu atau lembar aslinya diserahkan kepada pihak luar yang terkait. Kemudian bukti ekstern adalah bukti transaksi yang diterima perusahaan dari pihak luar yang membuat dan mengeluarkan bukti transaksi yang bersangkutan. Nah, kegiatan analisis bukti transaksi, setelah kita menganalisis bukti transaksinya, kita bahas masalah kegiatannya. Nah, kegiatan analisis bukti transaksi meliputi yang pertama adalah identifikasi atau penentuan keabsahan fisik bukti transaksi. Yang kedua, identifikasi transaksi apa dan meneliti apa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menetapkan kebenaran penghitungan nilai uang. Kemudian yang keempat, menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebit dan dikredit. Yang kelima, sebagai akibat terjadinya transaksi. Nah, setelah tadi kita bahas masalah dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, kemudian kita bahas masalah analisisnya, langkah-langkah analisisnya. Nah, yang selanjutnya adalah membedakan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Yang pertama, transaksi. Transaksi, jenis transaksinya adalah penjualan tunai,
Dokumen sumbernya adalah faktur penjualan tunai. Kemudian dokumen pendukungnya adalah pita registrasi kas. Kemudian transaksinya adalah penjualan kredit. Dokumen sumbernya faktur penjualan. Dokumen pendukung yang bersangkutan adalah surat order pengiriman laporan pengiriman barang dan surat muat. Transaksinya retur penjualan, dokumen sumbernya memo kredit, dokumen pendukung yang bersangkutan adalah laporan penerimaan barang. Kemudian transaksinya adalah pembelian, dokumen sumbernya bukti kas keluar, dokumen pendukung yang bersangkutan, surat order pembelian laporan penerimaan barang faktur dari pemasok. Kemudian transaksinya adalah retur pembelian, dokumen sumbernya memo debit, dokumen pendukungnya adalah penerimaan barang, transaksinya adalah penggajian dan pengupahan, dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar, dokumen pendukung yang bersangkutan adalah daftar gaji dan rekap daftar gaji. Kemudian transaksinya adalah pemakaian barang gudang, dokumen sumbernya bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, untuk materi, dokumen sumber, dan dokumen pendukung sudah saya sampaikan, sudah selesai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Pak. Oh iya. Silakan. Siapa? Amalia. Amalia. Iya, Amalia. Gimana, Amalia? Pak, jadi perbedaan dan dokumen pendukung itu apa ya, Pak? Ya, perbedaan dokumen sumber dan pada perusahaan jasa ya. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Iya. Ya. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pemandu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampirkan dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak. Oh iya, siapa ya? Evi. Evi. Oh iya, Evi. Kan bukti transaksi itu digolongkan menjadi dua, bukti intern dan bukti ekstern. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya, maksudnya gimana? Ada bisa menjawab anak-anak? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Siapa? Amalia. Amalia. Oh iya, Amalia. Gimana, Amalia? Bukti intern adalah bukti transaksi yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sehingga yang dijadikan sumber dan dokumen pencatatan oleh perusahaan biasanya adalah lembar kedua. Lembar kedua, ya. Sedangkan lembar satu atau lembar aslinya diserahkan kepada pihak luar yang terkait. Iya, terima kasih, Amalia. Ada yang lain anak-anak yang ditanyakan dari temanmu? Oh iya, silakan. Siapa ya? Izati. Ya, silakan Izati. Kamera tidak terdengar suaranya, Izati. Speakernya di-on kan? Tidak terdengar. Speakernya dinyalakan, jangan di-mute ya. Sudah? Ulangi lagi coba. Apakah cek itu ada waktunya dalam pencairannya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya. Oh, ya. Lafri, silakan Lafri. Cek memiliki masa kadaluarsa dihitung 6 bulan sejak tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran. Ya, jadi kadaluarsa itu dihitung 6 bulan ya, sejak dimulainya tanggal berakhirnya
tenggang waktu penawaran ya. Jadi kalian tenggang waktu pengunjukan cek adalah 70 hari sejak tanggal penarikan jika saat cek ditunjukkan pada masa pengunjukan dananya tidak mencukupi, maka cek tersebut dikatakan sebagai cek kosong ya. Jadi cek intinya cek itu ada masa kadaluarsanya selama 70 hari ya sejak tanggal penarikan. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, kalau masih bingung atau masih belum belum menangkap tentang materi tadi, silakan kalian mengerjakan handout yang ada di e-learning Kansa atau di modul ya. Modul sudah lengkap dengan latihan soal. Kalau silakan kalian kerjakan. Nanti kalau mengerjakan kalian sambil membacanya lagi. Silakan dibuka moodle-nya. Silakan dibuka.
masih saya mute. Nah, anak-anak sekalian, waktu pengerjaan sudah selesai ya untuk yang tugas pertama. Coba saya cek, saya tanyakan ya, saya cek, tampilkan dulu untuk LKPD-nya.
Sudah tampil di depan kalian? Sudah belum ya? Sudah? Ada soal tadi ya? Ya. Nah, nomor 1. Untuk nomor 1. Surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Siapa? Nomor 1. Tadi menjawab. Saya, Pak. Ya. Apa? Dokumen. Jawabannya? Nah, dokumen ya. Terus, nomor 2. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan barang, pelayanan, atau memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba, yaitu suaranya enggak terdengar, Mas? Saya, Pak. Nama? Farid, Pak. Farid. Iya, apa Farid? Gio, Pak. Oke. Ya, ada yang lain selain Billy Giro? Ya, Billy Giro ya. Nomor 3. Dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Jawabannya apa? J. Siapa? Nama? Atiyah. Atia. Jawabannya apa, Atia? Yang J. Dokumen sumber. Ya, yang dokumen sumber. Bilang saya terus namanya jelas saya selanjutnya. Nomor 4 selanjutnya. Dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti yang direkam dalam dokumen sumber. Saya, Pak. Aura. Apa? Dokumen F. Dokumen pendukung. Berarti jawabannya apa? F. Dokumen pendukung. F dokumen pendukung. Ya. Yang lain kalau mendengar di mute karena yang tidak menjawab ya di off kan ya suaranya, bukan kameranya, kameranya tetap di on kan. Terus setelah tadi nomor berapa tadi nomor 5 ya. Nomor 4. Sekarang nomor 5. Kegiatan yang dilakukan pertama kali dalam siklus akuntansi. Saya, Pak. Ya, siapa? Senar Gindi. Ya, jawabannya apa? Analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi. Ya. Terus selanjutnya nomor 6. Bukti transaksi yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga yang dijadikan sumber dan dokumen pencatatan oleh perusahaan adalah? Saya, Pak. David. Cek. Ya, apa? Cek. Jawabannya apa? Cek. Cek. Oh ya, cek. Terus selanjutnya tadi nomor 6 ya. Sekarang nomor 7. Bukti transaksi yang diterima perusahaan dari pihak luar yang membuat dan mengeluarkan bukti yang bersangkutan adalah? Saya, Pak. Ya, siapa? Tika Lansari. Ya, jawabannya apa? C. Hah? C. C. Bukti C apa? eksternal. Bukti ekstern, ya eksternal ya. Kemudian nomor 8. Surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada yang ditunjukkan.
Apa? Nomor 8? Iya, siapa? Tidak dengar suaranya. Evi, Oh, Evi, iya. Apa? analisis bukti transaksi. Ya, analisis bukti transaksi. Ya. Terus selanjutnya, nomor 9. Sebagai surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan jumlah dana kepada rekening penerima, itu adalah nomor 9. Nomor 9. Saya, Pak. Iya, siapa? Siapa nomor 9? Suaranya nggak dinyalakan. Endang Sarwiji. Endang Sarwiji. Oh iya, Endang Sarwiji. Apa jawabannya? Nomor 9. Nomor 9 jawabannya? Hah? B. Ya, bukti intern. Terus selanjutnya nomor 10. Yang terakhir ini. Perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh bank kepada pembeli atau konsumen. Nomor 10. Saya, Pak. Siapa? Ya, siapa? Farah Melina. Farah Melina. Iya, apa Farah Melina? Faktur. Faktur. Oh iya, ya, faktur. Ya, tepat sekali. Nah, kita sudah mengerjakan, alhamdulillah lembar kerja 1 sudah dikerjakan. Tadi saya mengecek satu nanti untuk yang penilaiannya saya cek di aplikasi Moodle-nya ya. Saya cek di aplikasinya. Yang sudah mengirim apa belum semua. Nah, saya cek dulu. Ini saya cek. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Saya ulangi lagi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Lafri, tidak pertanyaan Lafri? Tidak, Pak. Tidak ada. Aduh, bisa menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Setelah tidak kita tadi mempelajari dokumen sumber, dokumen pendukung, masa perusahaan, ada yang bisa menyimpulkan?
Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Tadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini tentang perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Yang lain? Apa itu perusahaan jasa? Kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Monggo. Oh ya, siapa? Evi. Ya, mic-nya nggak dinyalakan Mbak Evi nggak? Adalah perusahaan yang menyediakan layanan khusus untuk mereka. Jasa konsultasi profesional seperti dokter dan pengacara hingga pekerjaan rumah tangga seperti pengasuh anak. Perusahaan jasa menyediakan layanan selama 1 kali atau dapat juga berkelanjutan. Ya, itu ya. Terima kasih, Evi. Terus kemudian kesimpulan, apa itu dokumen pendukung? Ya, Saya, Pak. ya, silakan. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai. Silakan. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pemandu, sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampir dokumen sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Ya, tadi ada yang menambahkan lagi? Dokumen Ya, ya, silakan. Ini dinyalakan ya. Oh iya, ya. Jadi kesimpulan kita, pembelajaran kita pada pertama adalah dokumen perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan ya, tidak mau menghasilkan produk, tapi hanya pelayanan. Sedangkan dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Jadi dokumen pendukung adalah sebagai bukti sahihnya transaksi ya, sebagai bukti transaksinya itu adalah dokumen pendukung. Sedangkan yang dipakai sebagai dasarnya adalah dokumen sumber, gitu ya, dokumen sumber. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian macam-macam bukti transaksi ya, tadi ada cek, bilet dan jumlahnya ada 8. Nanti bisa dibaca lagi ya, jumlahnya 8. Nah, tugas kalian jangan lupa ya, LKPD lembar kerja peserta didik yang belum dikerjakan, yang tugas 2 silahkan dikerjakan di rumah. Nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi masalah LKPD tersebut ya. Nah, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Kita tetap harus belajar dimanapun kita berada, kita harus tetap belajar karena kalian masih pelajar, ya waktunya untuk belajar ya. Kalian masih pelajar, waktunya untuk belajar, digunakan semaksimal mungkin waktu kalian untuk hal-hal yang positif ya. Hal yang positif, jangan ke hal yang negatif. Karena kita tidak bisa mengulang masa depan kita lagi, masa muda. Jadi manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kita gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, untuk bukti transaksi dan lainnya, kita akan pelajari tentang catatan bukti transaksi ya. Berarti nanti minggu yang akan datang di Mapel Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur, kita akan bahas masalah pencatatan bukti transaksi ya.
Eh, Nah, terima kasih sudah hadir di Zoom pada kegiatan hari ini. Kurang lebih ya, mohon maaf sudah bisa. Sampaikan materi masih banyak. Kalau ada yang ditanyakan bisa hanya saya langsung melalui WA, WhatsApp grup atau di grup mobil yang sudah saya share ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap sesuai protokol kesehatan ya, jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.